Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Febri Anggraini dengan NIM 2230403105. Di sini saya membuat video ini untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang koreksi fiskal. Koreksi fiskal atau rekonsiliasi adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Terdapat dua jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif menambah laba kena pajak, misalnya biaya yang tidak diakui pajak seperti sanksi administrasi dan biaya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif mengurangi laba kena pajak seperti penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Koreksi ini penting untuk memastikan laporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melakukan koreksi fiskal, kita harus mempunyai laporan laba rugi perusahaan terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan laporan laba rugi PT Permata. Dalam laporan laba rugi ini, saya juga sudah membuat beberapa informasi sebagai dasar penyesuaian perhitungan laba rugi fiskal. Untuk melakukan koreksi fiskal, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memindahkan seluruh akun pada laporan laba rugi perusahaan ke dalam laporan yang harus kita lakukan koreksi fiskal. Informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian dasar perhitungan laba rugi fiskal antara lain. Yang pertama, dalam biaya gaji, THR, dan bonus terdapat PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sejumlah 30 juta. Karena biaya gaji, THR, bonus ditanggung oleh perusahaan, maka biaya ini bersifat mengurangi akuntansi komersial. Apabila biaya mengurangi, maka akan dimasukkan ke koreksi positif. 1 miliar dikurang 30 juta sama dengan hasilnya 970 juta. Yang kedua, dalam biaya perjalanan dinas yang digunakan dengan bukti dan berhubungan dengan kegiatan usaha adalah sebesar 72 juta. Karena yang memiliki bukti hanya sejumlah 72 juta, maka langsung kita catat menurut fiskal. 78 juta dikurang 72 juta sama dengan 6 juta. Karena biayanya bersifat mengurangi, maka 6 juta diletakkan di koreksi positif. Selanjutnya, nomor 3. Dalam biaya listrik untuk rumah dinas, para direksi mencatat sebanyak 2 juta. Biaya listrik merupakan bagian dari biaya utilitas. Karena listrik digunakan untuk rumah dinas, maka dia bersifat mengurangi biaya utilitas. Karena biaya bersifat mengurangi, maka diletakkan pada koreksi positif. 16.500.000 dikurang 2 juta dan didapatkan hasilnya 14.500.000. Selanjutnya, yang keempat, dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar 14.500.000. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar 14.500.000. Hal ini berkemungkinan dipergunakan untuk keperluan pribadi, maka biaya bersifat mengurangi dan diletakkan di koreksi positif sejumlah 14.500.000. Selanjutnya yang kelima,
Dalam biaya representasi terdapat 1.800.000 untuk biaya perjalanan anggota keluarga pemegang saham. Karena tidak dipergunakan untuk kebutuhan perusahaan, maka biaya representasi yang 1.800.000 berfungsi untuk mengurangi biaya akuntansi komersial. Karena biaya bersifat mengurangi, maka dibuatkan koreksi positif. Selanjutnya, yang keenam, dalam piutang tak tertagih hanya tercatat 58.500.000 yang dihapuskan secara fiskal. Piutang tak tertagih sejumlah 58.500.000 langsung dicatat menurut fiskal dan selisih pada akuntansi komersial dengan menurut fiskal 36.500.000. Selanjutnya, yang ketujuh, berdasarkan perhitungan biaya penyusutan, diketahui biaya penyusutan secara fiskal adalah sebesar 156 juta. Biaya penyusutan langsung dicatat ke dalam laporan menurut fiskal. Karena biaya penyusutan pendapatan pada pajak, maka dicatat pada koreksi negatif. Biaya menurut fiskal dikurang dengan biaya menurut akuntansi komersial sama dengan 14 juta. Selanjutnya, yang kedelapan, dalam biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham sebesar 8 juta. Biaya perawatan kendaraan pribadi berjumlah 8 juta karena biaya tersebut digunakan untuk pribadi. Maka, biaya bersifat mengurangi akuntansi komersial. Maka, 119 juta dikurang 8 juta mendapatkan hasil 111 juta. Selanjutnya, yang kesembilan, dividen sebesar 50 juta terdiri atas dividen kas dari penyertaan saham 20% sebesar 20 juta pada PT Seroja dan penyertaan saham 35% pada PT Musijaya sebesar 30 juta. Jika penyertaan saham melebihi 20%, maka pada koreksi fiskal itu bukan objek penghasilan. Maka 30 juta ini akan kita jadikan pengurang. Karena ini merupakan penghasilan. Kalau penghasilan dikurangi, maka laba juga akan berkurang. Apabila laba berkurang, maka terjadilah koreksi negatif. Yang terakhir, ke-10, dalam penghasilan sewa terdapat sewa bangunan sejumlah 130.500 yang diterima dari PT Sedayu Group dengan NPWP 01227881. Pada akuntansi komersial ini dicatat sejumlah 220 juta, ternyata sebanyak 130.500 ini adalah penghasilan dari sewa bangunan. Kalau sewa bangunan itu masuk ke dalam objek PPh final, karena ini bersifat final, maka akan kita jadikan pengurang penghasilan. Karena PPh final perlakuannya berbeda. Kalau penghasilan berkurang, maka laba akan ikut berkurang. Jadi dilakukanlah koreksi negatif. Sekian penampilan atau materi tentang rekonsiliasi fiskal tentang koreksi positif dan negatif dari PT Permata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.